Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumastaqim, Allahumma arhamna bil Qur'an wa shadaqa rasul karim. Marhabatin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita. Allah memberikan petunjuk dan pertolongan, karena orang yang diberikan petunjuk tidak ditolong pun tidak akan mampu sampai ke majelis ilmu. Dan dua hal ini diberikan Allah kepada kita. Kita syukuri, mudah-mudahan kita ditambahi oleh Allah petunjuknya dan ditambahi oleh Allah pertolongannya. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para salafun saleh, para orang soleh, para ulama kita, para kiai, para habaib yang istiqomah di jalan sunnah, yang kita merasa bahwa kita itu dengan mereka amalnya ya sangat jauh, Pak. Tapi kita mencintai mereka, dan mudah-mudahan dengan modal cinta itu kita diizinkan oleh Allah dibangkitkan di hari kiamat satu barisan dengan mereka. Allahumma amin. Saya muliakan, pada malam hari ini kita sambung di materi yang saya sampaikan di bulan yang lalu, kaitannya dengan tanda kebaikan seorang hamba di mata Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui ya, tandanya Allah mencintai kita itu apa? Yang pertama kemarin saya sampaikan adalah orang yang dicintai oleh Allah itu pasti dipahamkan kepada agamanya. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang mau diberi kebaikan oleh Allah itu pasti akan dibuat dia itu paham kepada urusan agamanya. Jalannya paham itu mesti sering teko wonten pengajian. Berarti orang yang sering datang ke pengajian, itulah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Jadi saya rawuh nih, kalau niki kabeh niki termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah, didatangkan oleh Allah di majelis ilmu. Atau kadang niku nek ngisi wonten daerah mriko lor mriko niku pengajian kudu nganggo kambing guling, Pak, lagi teko. Nek kene kan malaikatan teko kabeh. Kita rasa nganggo apa-apa teko kabeh, kita napa mulai digawe ayam bakar. Wah, sanjrintil napa iki. Ora digawe tok ya teko, berarti sing teko ora golek snack itu berarti luar biasa itu baiknya. Makanya saya muliakan, kata Imam Mahul, man dhahaba ila ilmin yata'allamuhu fa huwa tariqin ila jannah. Siapa yang mau datang ke pengajian itu sama dengan orang yang mendatangi surga. Orang yang berjalan ke majelis ilmu itu sama dengan orang yang berjalan ke surga. Semakin sering berjalan ke majelis ilmu, semakin dekat jalan kita ke surga. Itu maknanya begitu, Pak. Maka ya sering-sering untuk datang ke pengajian supaya kita ke surganya dekat ya. Maka kata Taimiyah, orang yang tidak bisa masuk surga dunia, orang mungkin bisa mlebu surga akhirat. Itu rumus, Pak. Maka surga dunia itu apa? Ya, surga dunia itu ya taman-taman surga ini, sebagaimana Nabi sampaikan, kita mau tu birriyadil jannah farta'u, gitu kata Nabi ya. Kalau kamu itu ngerti taman surga, mbok yo mampir. Nah, para sahabat dia bingung, Pak. Ya Rasulullah, teng surga niku napa enten taman surga tentunya? Ada itu, yaitu khilaful dzikr, yaitu
majelis zikir, majelis ilmu ya. Ngene iki Pak najan modele cilik ngene iki nggone umpek-umpekan ngene iki ya tegek wonge sebagian ya ora ngatus barang ya ta tuwek-tuwek ngene iki taman surga iki modele ngene iki Mbak. Najan ora padha karo taman surga ning akhirat aja kuwatir Mbak. Jeng ben iku ora nek wong tuwek ning surga. Kabeh niku didadekke 6 kabeh. Sok ben dengan kali kula niku umure padha. Umure padha dedeke padha. Neng ngerti, wah iki Pak Soleh iki. Iki dhisik ya ning donya iki karang tuwa dhewe ning surga umure padha. Itu karena semua di surga semua 6 kabeh. Karena ceritane wong tuwek ning surga ternyata kabeh diganti 6 kabeh. Ya iki sabar sih Pak. Surga ning donya ngaten iki. Kita 200 kecut jajar kancane wahing ya. Ya taman surga iki modelnya ngaten iki enten ya. Harus dibantah ya begitu taman surga. Maka saya muliakan Bapak Ibu jamaah ini yang saya sampaikan adalah kalau kita ingin ngerti Pak, jadi masyarakat itu tuh masyarakatnya dicintai Allah atau tidak itu kata Umar bin Khattab itu cirinya 2. Itu ciri masyarakat yang baik itu ada 2 kata beliau. Ya, la khairu fi qaumin laisu binasikin. Tidak disebut masyarakat yang baik itu kalau dia tidak senang ya kepada orang yang bisa memberikan nasihat. Ciri masyarakat yang baik kata Umar bin Khattab itu adalah masyarakat itu di kampungnya itu ada orang yang bisa menasihati Pak. Nah kadang ada kan ini pengajiannya ya outsourcing kok ya kan tak boleh Ustadz Jobo kok jane niki Ustadz kabeh niku isine dadak. Nah kiwa tanganku Ustadz kabeh lho iki. Ustadz kabir lho iki. Kayak gini Ustadz kabur malah diceluk ya. Ini kan keliru Pak. Di sini banyak Ustadz itu. Nek biasanya kita kok orang marem gini era nyeluk sekon jobo. Maka di sini kita bersyukur banyak orang yang bisa memberikan nasihat. Itu berarti ciri masyarakat yang baik. Ya. Yang kedua Pak, kata Umar bin Khattab, walal khairu fi qaumin la yuhibbunan nasihin. Tidak disebut masyarakat yang baik kalau tidak mencintai orang yang bisa memberikan nasihat. Jadi cirinya masyarakat yang baik itu niku nek umpama hajatan Pak niku sing diceluk niku nggih ustaz ora nyanyi dangdut niku gitu. Angger titeni wae nek masyarakat niku ndek hajat kok sing diundang penyanyi dangdut ora kok mubalek, nah itu berarti masyarakatnya belum baik. Niku titeni ngoten. Padahal nggih Pak nggih nyeluk penyanyi dangdut karo mubalek niku larang ndi? Penyanyi dangdut nggak orang jentunggal ya tau nggak kadang orang dewe niku wafat lima belum ngisi wonten ngelor niku ngaten nika pengajian niku akhirnya dicampur niku gitu yo enek mubaleke enek penyanyi dangdut iki jere ngene iki Pak iki ulat-ulatan ngaten iki ya wah iso nyetrum to Pak nggih niku golek blog ini pengajian madu dan racun ya ngene iki Pak itu disyukuri itu metamorfosis ya kan dari buruk mau menjadi bayi disyukuri karena penyanyi dangdut tok renek mubaleke itu akhirnya kan kita ini masyarakatnya jelek tapi kalau sudah mulai sedikit ya sedikit pengajian ya kadang aku ya anyel mubalik gue patut-patut tok nih gitu lah dikei mubalik mosok ragu dikei ra dirungokke biasanya wong nggih teko sing model ngene iki Pak ya pengajian rungokke malah rungokke pendangdute niku nggih kathah niku ya saya kemarin ngisi di daerah sana tak sebut tak boleh ya tak itu gitu ngisi maulid Nabi penyanyi dangdute loro Pak akhirnya saya tahu wah ini bodoh nah ini pengajian madu dan racun yang ini ya udah ini tidak nyanyi ini qasidah harus masaku ya bodoh bahaya ini melalaikan akhirnya waktu ini pengajian itu Pak tak wet ke tak antek ke ngono ta ben dhewe ra keduman waktu ya akhirnya penyanyi kalau setengah besungut terus tak oke baik ya to kula gelo banget niku wis penyanyi ini loro niku elek kabeh Pak wah marake gelo aku iki mergo niku wis loro lho Pak niku kok ora nek sing pelek lho Pak sing golek penyanyi iki ya goblok kok piye penyanyi elek sih ya nah gini Pak ilmu itu tidak ada yang tidak menyibukkan semua ilmu apapun itu semua menyibukkan khususnya ilmu dunia semua menyibukkan maka kata yang Syafi'i kulul ulum siwal Quran musgilatun setiap ilmu kalau bukan Quran itu sudah menyibukkan dan besok itu penyesalan semakin banyak kita mempelajari ilmu yang tidak berkaitan dengan
bekal kematian itu marai gelonef itu. Kalau mau betul-betul menjadikan waktu kita tuh habis untuk ilmu 3 saja. 1, ilmu tafsir Quran, 2, ilmu hadis, 3, ilmu fikih. Nah itu Pak. Nek arep dintekke wektune nggo 3 niki monggo, tapi nek nggo liyane sak cukupe nggo golek duit, nggo golek maisha. Ora usah kabeh ilmu dipelajari, mungkin tambah muspro nih. Ya, kalau mau habis-habisan waktu untuk 3 ilmu ini boleh, karena selain Quran kata beliau cuma 2 saja, yaitu ilmu hadis dan ilmu fikih. Mau menghabiskan banyak waktu ya, kita lihat Pak, Imam Ahmad itu mempelajari haid itu 9 tahun Pak. Bayangke Pak, Imam Ahmad itu tahu haid Pak, ya tahu lanang ya tahu, itu mempelajari ilmunya wanita. Kebutuhan umat itu menghibahkan waktu 9 tahun guru utek-utek masalah haid itu luar biasa, itu menyibukkan, tapi itu berkah, itu tidak mubadir. Nah kok jenengan ngerti Pak, napa enten tiyang niku ning panggung terus nyanyi ape mesti yo nganggo tiang sing goyang dompret, goyang ngecor, goyang ngebor, goyang iti kalau goyang patah-patah niku kira-kira latihan ora? Latihan apa yang ngerti ya? Ayo kita instruktur mana jenengan karo tim sorak-sorak ini no, ya orang mungkin toh Pak, semua ilmu apapun di dunia ini Pak, semuanya itu adalah menyibukkan, apapun bentuknya, ilmu masak atau ilmu bangunan, ilmu listrik, ya semuanya menyibukkan. Kalau bermanfaat untuk umat diniatkan boleh, tapi kalau hal yang sia-sia, itu mubadir. Yang kedua, tanda orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah disebutkan Imam Ahmad, idza aradallahu bi abdin khairan istakmalahu. Kalau Allah itu pengen hambanya menjadi baik, itu cirinya dinggo Gusti Allah, digunakan sama Allah. Janji kita itu Pak, orang lulusan pondok ning dinggo masyarakat, awake dhewe berarti mengambil Pak. Banyak lulusan pondok itu malah ra kanggo, sing kanggo itu malah sing ra lulusan pondok, mati teni sing adan pondokan Korawi. Ya wong tuwek-tuwek no Pak, suarane niku arep mecahke towa lho Pak niku ya, terus saking welek jarene demi Allah itu orang yang terbaik itu, karena yang dia dipakai oleh Allah dia. Nah itu pondok ngajine ape, adane ape, tapi kok ora gelem wapet lho Pak. Mau jadi muadzin itu harus betul-betul tersekeng waktunya dengan dan itu orang isolasi dindi toh, akhirnya kudu tepat waktu karena dia yang undang orang sholat. Maka tidak semua yang tidak pondok tidak punya kesempatan, apalagi kalau dia pondokan terus dari ustaz, tukang adzan, jadi imam, wah ini komplit itu. Tapi rata-rata kan tangan mati teni wong sing seneng gayo do pengajian iki modele kok sing teko iki. Padha pondokan kabeh iki model pondokan ceramah ya to. Padha ya to, kita itu ya nah dikira pondokan Pak, tapi ngurusi umat loh itu, golek gon atau ngundang undangan, golek ke ustate, golek ke duit, nggak seneke, kok sih tahu ujung-ujung ustate, carry ustate, golek ke duit, gue tuku snack, gitu, golek ke duit, dinggo sing ayah gue, ya toh. Kuwi kan ya rekoso lah Pak, itu kudune tanggung jawab anak-anak pondok, mereka yang tahu loh itu beban ilmu mereka itu harusnya diamalkan. Maka orang dilihat baik itu bukan karena ilmu yang diketahui, tapi karena ilmu yang diamalkan. Nanti aku mau tulis sebagai tidak lari. Orang itu dilihat sama Allah itu bukan karena ya apa yang diketahui, tapi apa yang digunakan oleh Allah, dimanfaatkan oleh umat. Ya toh, nah, murid saya itu Pak, wis simbah-simbah wong wedok niku. Ngapunten nggih, rupane nggih elek tenan niku. Aku nek jejer dhewe jane ya males aku ya toh. Mau jejer akhwat ngono ya seger ge Pak. Iki wong tuwek niku nek kula ngisi mesti diceluk sih. Masae pirene. Kowe kudu jejer aku. Berarti ora dhek nyedak nek aku kon moro. Ah gane kono wong sepuh ya ra wani ya tak kira nggih akhir jejer niku. Tapi ibu ini Pak, ini dimanfaatkan umat luar biasa ini. Dheweke niku sing ngedusi mayit. Cah pondoke kadang ngerti mayit ndrodok Pak. Itu karo dheweke biasa itu ngurusi mayit, ngurusi jenazah. Berarti dia itu orang yang baik karena dia digunakan oleh Allah. Maka ciri orang yang baik itu digunakan oleh Allah ya. Maka ya kita itu harus evaluasi awake dhewe iki Mbah. Ki Islam iki jane wis puluhan tahun lho Mbah awake dhewe iki. Kadang wis ngapunten iki 40 tahun di
mlebu Islam iku 40 tahun. Neng kok ora digo apa-apa ya. Matin ora, imam ora, isi ceramah ora, ya toh. Ya gur teko ngentekke snack tok kuwi modele lho, Pak. Ini termasuk orang baik itu, Pak. Dan jenengan teko mriki itu berarti di plotting Gusti Allah kon ngentekke snack. Oh, berarti wong apik. Pomo aku teko rene jenengan aku kok badhe kaya ngedan lho, Pak. Ya itu berarti jenengan termasuk orang baik karena digunakan oleh Allah didatangkan ke sini tuh ya gur ngentekke snack tok kuwi. Ya itu berarti orang baik. Maka kata Imam Ghazali, ma la yadraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau tidak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Ngisi ceramah ora iso, yo aja jipuk kuwi, dudu bagianku kuwi. Ya ta? Terus ya ta wae. Lah itu dudu bagianmu to, bagianku wis ben bagianku. Aja tak recoki ngono lho, Pak. Amplope sudul lho. Bagian dhewe. Aku ceramah ora iso, yo aja ceramah. Masih banyak kesempatan yang lain. Kowe sing nyepake nggon, nyepake kloso, isa-isa, ya toh. Ngapunten Pak, saya dulu itu ya kaya jenengan, Pak. Urip dhisik iki ning masjid kuwi ya guru tukang isa-isa nek jangan percaya. Wong kula marbet masjid kok, gawean rese-rese sekolah, rese-rese masjid, nyulai, nyapu karena aku wis seneng Pak zaman semono kuwi. Ngene iki wis seneng kok aku. Ya karena dinggo Gusti Allah, saya sudah tahu itu karena dinggo Gusti Allah itu berarti orang baik. Aku dinggo ngene iki tok seneng. Nah, ternyata bersyukur ditambah-tambah. Mlong-mlong jenengan iku sampeyan pengajian iki bubar wae ra apa-apa. Mergane napa jenengan kabeh ngisi pengajian ning jaba. Nah, itu kan berarti kan sukses itu. Iya, pengajian kok puluhan tahun karo aku ya ngopo maksudnya. Masa suwe-suwe pengajian sithik wae terus kabeh dadi ustaz kono ngisi ning endi ngono. Nah, itu berarti dienggo Gusti Allah. Kalau tidak bisa semua ya jangan tinggalkan semua. Ya toh ora ceramah, ceramah. Ora iso nyepake nggon ya wis rasa. Mula kan orang dalam ilmu itu tingkatannya 4 Pak. 1 muallimin, guru. 2 muta'alimin, murid. Yang ketiga mustamiin, ngrungokke, pendengar. Keempat muhibbin, seneng itulah Pak. Bedane murid karo mustamiin apa? Nek murid niku nulis, iki murid. Nah iki murid ya. Akhirnya iki gur modal kuping tok Pak itu. Iki umpama kuping iso dicopot ning omah mesti keri Pak. Ya gandeng tememplek atau nanti itu. Nah, itu yang murid itu nulis, yang tidak nulis bukan murid saya. Ya, ditutup malah ya wes, sama saya remuk kowe malah ya gitu Pak. Jadi orang itu bedanya di situ. Muhibbin itu berarti wis ora nulis, orang ngrungokke sebab ora teko, tapi dia cinta ilmu. Ini bae Mas, aku kira-kira ki nek kon melu pengajian karo kowe ora sempat. Bab urusanku bisnis kok kayak ngene wae. Kowe butuhmu pengajian ki pira? Ya untuk ustaz kayak pirang yuta tak cukupane. Ah ngono kuwi. Ini muhibbin namanya, senenge pira to? Senenge kok guru lumayan iki saiki peningkatan saiki. Wah. Ya Allah, lumayan iki. Biasanya ya guru arep-arep siji. Itu seneng pengajian wajib itu arep-arep paling ngendi wae mesti ketemu ya. Loro roti, ya ta mesti ketemu. Ya ta? Jadi saya melihatkan sudah lah nggak apa-apa. Orang iso ngopo-ngopo supporting itu termasuk orang baik. Ya. Kemudian yang ketiga tanda diberikan kebaikan oleh Allah adalah may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa orang yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah itu diberikan musibah. Ini sing rada beda itu ini Pak. Biasane Pak, wong nek seneng itu mesti ngeki Pak. Ya, kira-kira mboten wong seneng karo ustate terus kei motor enten mboten? Ya enten iki duwong kene masalahnya lah. Enten Pak, itu kan tanda cinta dia itu seneng kei. Itu biasa Pak. Tapi kalau Allah senang dengan hambanya itu diberi musibah. Dengan yang hadis pertama tadi itu kan konteks depannya sama, belakangnya beda. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin sama mayyuridillahu bi khairan yusib minhu. Itu pilihan Pak. Siapa orang yang pengen diberikan kebaikan oleh Allah, sibukkan waktunya golek ilmu. Ya toh, supaya kamu bisa menjadi orang fakih gitu. Nek ra gelem kata Allah, padahal Allah tuh pengen jenengan itu dadi wong sing derajate tinggi. Lah kok ora segep golek ilmu, akhirnya dikei musibah. Ah niku pilihane jenengan dhewe sani. Nek pengen netok derajat tinggi ora golek ilmu, ya siap-siap dikei musibah.
kadang ya stroke, ya toh, kadang asam urat, ya toh, kadang encok, itu mergo napa? Jenengan tidak boleh sudon sama Allah. Itu mergo jenengan siji tahajute ora tahu, terus duhane bolong, kemudian poso Senin Kamis nggih bolong, ya toh, blas itu poso Ramadan tok, ya toh. Lah Allah tuh jane pengen iki jamaah mustajab iki, pengen didhuwurke derajate. Lah nek kok males, Pak. Lah akhirnya kalau Gusti Allah sok kayak penyakit. Mula nek enek wong Islam loro niku jane ditresnani Gusti Allah, tidak ada cara lain supaya dia itu derajatnya tinggi dikei musibah. Nah, maka kita kira-kira jenengan pilih sing ndi? Derajat tinggi mergo golek ilmu, kalau derajat tinggi kena stroke diambil dhewe. Pilih dhewe. Nah, itu pilihan tuh. Karena Allah itu Pak seneng hambanya itu derajatnya tinggi nih surga. Lah kok leha-leha to, Pak? Orang harus orang ngaji, liyane infak, orang infak. Nah, Gusti Allah kan akhirnya iki piye to? Wong adike derajat tinggi ora gelem kei penyakit. Nyok, karena kei penyakit kan kroso. Wah. Tobat terus akhirnya mati. Ya wes no, penutup kok ya husnul khotimah. Nah, kalau dia bisa itu ada menurut saya itu, Pak. Liyane wis ngaji loh itu. Wis maca Quran pirang puluh tahun. Lah kok ora gelem ngaji? Wah, akhirnya kalau Gusti Allah kayak kanker, Pak. Wah, akhirnya pada kayak kanker toh ngaji. Nah, itu berarti kan diselendek Gusti Allah mapan. Nah, itu apa itu? Orang baik itu. Nah, udah kayak kanker malah ijek. Leha-leha karo maksiat akhirnya ya mati maksiat, itu berarti wis bukan orang baik, Pak. Maka nggak beda tanda cintanya Allah di situ, Pak. Kenapa loh, Pak? Karena yang namanya musibah dunia itu sebetulnya ya tetap dalam rangka menyucikan kita, Pak. Dalam firman-Nya Allah kan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua musibah yang menimpa diri kita, Pak, mbok kedaduk, ya, tabrakan, anak kok mondok, bojo malah njaluk cerai misale, kaya Lesti Kejora. Ayo apal, orang apal piye to? Padake mereka wae. Apal, ya kudu ngerti update, mobile kudu ngerti ya. Itu, Pak. Itu kenapa? Semua itu karena dosa. Bukan karena Allah zalim. Allah tidak bersifat zalim barang sedikit pun. Lalu diwujudkan musibah. Dan Allah tutup wa ya'fu an katsir. Sebagian besar dosamu itu tidak saya wujudkan musibah. Kalau saya wujudkan musibah karena saya tahu setiap hari kamu berbuat dosa, ora iso nyengir, Pak, kayak mendino. Sebab nampane hasil dosa dadi musibah. Tapi Allah itu karena Maha Pengampun yang dipakai untuk diberikan musibah kepada kita tuh jadi sebagian kecil, Pak. Kowe dosa akhirnya diwujudkan musibah. Maka supaya tidak kena musibah, jangan berbuat dosa. Ada ulama kita tuh, Pak, mangkat Jumatan itu biasane dia mandi junub. Delalah lali, Pak. Itu sandalnya pedot, Pak. Dia langsung mikir, iya Allah, iki mergo mau orang mandi junub. Mandi junub Jumat ora kudu ngono kuwi, kowe perasaanmu sensitif banget kok kaya orang di bojo kudu mandi junub. Berarti ora ngono, Pak. Itu ora ngono kuwi. Mandi besar itu kaitannya dengan sunnah Nabi. Jumat itu bedanya di situ, itu hari raya itu, ya. Nanti orang di bojo mandi junub, aja ngenteni di bojo, ora di bojo. Itu lagi, ya. Maka saya muliakan, orang yang diberi musibah itu nanti disebut ahlul musibah, Pak. Karena orang masuk surga itu dengan dua cara. Ada dengan cara ahlul afiyah, ada dengan cara ahlul musibah. Jadi ahlul afiyah itu penak tok, Pak. Neng dunya sugih, kemudian sehat, kemudian nggih salat, takwa. Ini masuk dari pintu ahlul afiyah. Nah, sebaliknya enek wong Islam itu wis melarat, ya toh, kemudian loronen, kemudian hidupnya banyak masalah, musibah, tapi dia bertakwa. Lah ini, Pak, nanti di akhirat itu ahlul musibah itu derajatnya lebih tinggi daripada ahlul afiyah. Akhirnya mereka bilang, ya Allah, saya itu dikembalikan lagi ke dunia, biarkan tangan saya itu dipotong-potong oleh musuh, kemudian badan saya dicincang oleh musuh, biar saya merasakan sakit, ya, kena musibah, biar saya biar dapat kayak itu loh tingginya derajat. Itu, Pak, tekan kono.
Eneng kene kita gelem ora iso lah. Gelem ra Pak Wijilan karo aku Pak. Ora gelem saya. Sing di mobil lho gelem ra iso lah. Kowe gen dadi ahlul musibah ngono. Ya ta. Wis iki tak keke kabeh ya. Nggo kowe Mas Said, aku tak melarat enek ora wonge. Ora gelem. Nek tekan kono njaluk bali Pak, mlok tak elingi jane sadurunge njaluk bali ning kene wae urusane. Ngono lho Pak. Ning tira gelem wis. Angel lagi dikandali angel ya. Ya. Lah saya muliakan gawatnya urusan akhirat itu akhirnya sama Allah untuk orang mukmin biar mereka selamat diberikan musibah. 1 dibersihkan dosanya, 2 diangkat derajatnya. Mula nek kene kancamu lara Pak, itu ojo kualik Pak. Nek nggo awake dhewe, aku lara misale, awake ngomong ning atine dhewe iki lho, ya Allah dosaku akeh. Ngono. Tapi nek karo wong liya ya aja ngono. Wah, kowe lara dosamu akeh kowe, Bro. Iso ditampuk lambemu Pak kowe. Jangan begitu. Kalau kepada orang lain, alhamdulillah Allah mengangkat derajatmu dengan sakit. Nek gua awake dhewe alake iki mergo dosa ngono aja diwale ya. Nek iki wong lara diem-diem aja diweden-wedeni ya to. Ora apa ya, Mas? Larane koyo ngene. Gawat gede tonggo kowe ngono kuwi lara mati lho Pak. Wah, itu model apa didongake Pak. Ya didongake tang mari diem-diem aja diweden-wedeni. Maka saya muliakan, itu ternyata pentingnya diri kita mengetahui bahwa kalaupun Allah memberikan musibah itu sebetulnya tanda kebaikan. Yang keempat, tanda kebaikan hamba yang diberi kebaikan oleh Allah itu adalah idza aradallahu bi abdin khairan ajjalahul uqubah fid dunya. Jadi cirinya orang yang baik itu Pak, wong Islam, mukmin, taat, nek duwe salah dipercepat hukumannya. Itu tanda kebaikan. Mang ditani Pak, jenengan kan wong saleh kabeh iki, ya toh. Sing uripe ya salehah najan rada ngantuk, salehah kabeh kan, ya toh. Bu. Oh, cek urip lho ternyata ya urip akhirnya mati ya. Itu lho Pak. Itu kita itu Pak, niteni dhewe, awake dhewe kita nek kleru titik itu mesti langsung dikei hukuman sama Allah. Bisa jadi kendaraannya rusak, bisa jadi istri kita kok jadi marah dengan kita, bisa jadi anak kita sakit. Itu sebetulnya apa? Itu apa? Ajjalalahul uqubah. Hukuman yang disegerakan. Nek wong Islam memang hukumannya itu mesti didhisiki ning donya niki supaya tidak dikisos di akhirat. Ini lho Pak gampangane. Nek dosa zina, kalau dia muhson, punya suami atau punya istri kok berzina, hukumannya apa Pak? Dirajam. Rajam itu neng dunia Pak. Itu untuk orang mukmin yang ingin menyucikan dosanya yang terlanjur berdosa. Itu baik Pak. Kalau dia mau bertobat kemudian legowo, hukum rajam itu susah Pak ditegakkan kalau tidak orangnya yang mau. Karena apa? Misalkan ya, enek wong zina, itu kan harus butuh 4 orang saksi. Kira-kira gampang ora? Enek wong zina, terus enek petang wong sing weruh kabeh, nyekseni kabeh, mesti angel. Karena wong siji tok to niku. Lah itu orang kok mau bisa dirajam dan mau itu karena kehendak pribadi, Pak. Jadi jenengan bilang hukum Islam sangar loh, enggak sangar, Pak. Susah membuktikan orang itu berzina kalau tidak dirinya sendiri yang mau dirajam. Di zaman Nabi itu ada wanita Ghamidiyah. Wanita ini kan akhirnya jujur sama Nabi, ya Rasulullah, saya ingin disucikan. Saya itu terlanjur berzina dan saya sudah punya suami. Saya dirajam ya Rasulullah. Itu Nabi akhirnya jangan kan nolak. Tapi dia saya maksa itu. Sampai 6 kali Nabi memberikan alasan supaya tidak dirajam. Dia ngayal Pak. Akhirnya apa? Betul-betul dirajam itu. Nah ketika dirajam itu Pak, kan dibanggali atau dirajam itu kan ditanam badannya, tinggal kepala netok, terus disaksikan masyarakat, terus kabeh gawa watu matake kabeh. Dan batunya itu tidak boleh gede-gede, karena nek gede langsung mati. Tur ya itu koyo kerikil, orang sasi kena mati-mati. Ya tapi itu sing sedengan supaya apa Pak? Karena zina itu dosa yang dinikmati seluruh urat saraf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka cara nebusnya ujung rambut sampai ujung kaki itu kudu lara kabeh. Itu caranya kan dipataki wong kaki. Sir lara kabeh. Itu keluar itu dosanya. Maka dia itu ketika dibuanggal gede muncrat Pak, kena sahabat Khalid bin
Khalid ya risih Pak, mungkin ya wanita pezina kok. Khalid wah rasa risih. Nabi itu bilang ya Khalid, ini taubatnya ibu ini kalau dibagikan penduduk Madinah turah. Jadi jangan sampai kita hina karena dia itu betul-betul ingin menyucikan dirinya, dihukumnya di dunia. Nek neng akhirat Pak, hukum rajam tidak ada. Apa ada orang korupsi itu di akhirat kemudian dipotong namanya? Pergelangan Pak, nek tangan ketahuan loh Pak. Pergelangan itu loh. Nah, tidak ada hukum yang sama di akhirat dengan di dunia. Maka kan gawat Pak, nek neng kono dihukum neng kono. Luwih becik hukum neng gini daripada dihukum di sana. Itu toh. Aneh misalnya dia masih lajang, masih bujang, masih perawan kok dia itu berzina, hukumnya kan dicambuk itu 80 kali. Kemudian diasingkan 1 tahun. Itu mending Pak daripada di sana dicambuk malaikat dengan cambuk akhirat. Piye beda Pak. Maka kalau orang dihukum di dunia, orang berdosa, orang mukmin itu sebetulnya kasih sayang Allah. Maka saya muliakan ini pentingnya diri kita. Supaya diri kita itu oh ternyata nek aku ki kleru Pak, itu mesti kan langsung dihukum. Kayak murid Pak, guru nek ngerti kan digebuk Pak. Ayo, nah begitu sama. Kita dihalau sama Allah. Kowe iki salatmu telat lho, akhirnya tak kayak anakmu loro. Nah, ngono lho Pak. Itu mikir, nek wong Islam kudu mikir. Pokoknya nek kena musibah wajib muhasabah. Nek enggak muhasabah, ayo rasakno tambah terus mu. Apa yang menjadi musibah itu karena dosa? Lah nek bingung Pak, ya ngeluh Pak. Ya Allah, saya itu bingung. Dosa mana loh ini yang menjadikan saya kena musibah itu saking bingungnya Pak. Ya sudah rasane ngoten. Nah, bilang sama Allah, ya Allah, cukupkan musibah. Saya itu tidak tahu. Saya itu dosanya yang sebelah mana? Karena dosa yang kita kerjakan itu rata-rata yang kita tidak tahu lebih banyak daripada yang kita tahu. Kok bisa gitu? Lah jenengan saking oke ya. Bingung tapi saya ngerti. Begitu. Saya muliakan. Nah, ini pentingnya diri kita tidak bersuudzon kepada Allah. Nek wong kafir Pak, beda. Ulah tono. Wong kafir kuwi ra salat, aman ora wi? Aman Pak. Wong bondone malah tambah oke. Bojone yo wayu-wayu, piknik tok neng resto, ya toh, kemudian neng villa, jajan dolan piknik itu aja. Aman mereka. Kenapa? Hukumannya itu ditunda. Ya, itulah istilah adab yang tertunda yang nungguin. Ayo, judul sinetron gitu. Oh iya. Wah, kowe ahlu sufi kabeh no. Suka TV lho, ahlu sufi. Adab yang tertunda. Itu orang kafir, Pak. Itu kan digenepke kali Gusti Allah. Maka kalau ada orang Islam sholat kok matine angel, jenengan tetap wajib husnudzon, tidak boleh suudzon. Itu tetap bukti rahmatnya Allah karena dipoh Pak sadurunge metu nyawane iku bahasanya disegerakan ning donya. Sebab ning akhirat hitungane wis beda Pak. Ya toh maling ning kene ketok tangan ning kono rene Pak ketok tangan. Ning kene zina dirajam, di sana tidak ada rajam. Hukumannya berbeda. Kemudian yang kelima, orang yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah itu adalah disebutkan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya, idza aradallahu bi abdin khairan asalahu. Orang kalau mau diberikan kebaikan oleh Allah itu diberikan asalah. Asalah itu apa? Madu. Madu itu kan pemanis, manis Pak. Jadi ketika mau mati itu hidupnya, akhir hidupnya itu dibuat manis sama Allah. Zaman nom-noman beling, mendem, ya toh ahlu silo. Apa Pak? Judi, ya toh. Nah itu kan sikile ngantek ngapal mergo silo. Lah barang tua itu ternyata sama Allah Pak dibuat sadar, kemudian tobat, terus hidupnya di masjid atau ngurusi masjid atau hidupnya sudah tergantung dengan masjid, nah itu diberikan asalah, diberikan pemanis Pak. Wonten daerah lor mleh niku. Ya nah akhirnya masalah yo itu loh nanti daerah lor. Alor itu ada Pak. Bisik itu nom-nomane yo ki mau ahlu silo. Ya toh akhirnya kalih pengurus masjid itu karena ngerti toh wong silo kan jam-jaman, orang berjam-jaman dinah Pak niku silo kuat. Akhirnya kalih pengurus masjid didadekke napa tim penghitung kotak infak. Mergo infake gede karena niru Joko Karyan tuh infake gede Pak. Ini pakai sebelah nanti. Gede Pak, di sini. Oh gede infaknya tak, kotaknya tak maksudnya.
Itu gede kotrake tur oke isine, Pak. Dadi nek ngantek rong gunung ngoten niku. Itu gawean bapak niku. Diploting oleh pengurus, gandeng kowe dhisik sila kuat, ya ta. Kowe saiki silamu ngitung dit 2000-an. Ngoten niku. Itu berarti dia orang baik karena akhir hidupnya dibuat sama Allah manis. Kebalikannya, orang kalau kemudian akhir hidupnya ditutup dengan amal maksiat, itu berarti ciri-ciri orang yang akan diadab oleh Allah. Maka kita itu ya itu Pak. Siapa yang mau diberi kebaikan oleh Allah, nah, maka dia akan dimadu kan gitu. Dikei madu. Ibu-ibu dimadu gelem ora ibu-ibu? Iki mau lho tak terangke ora ngono kita iki. Ora gelem dimadu. Ora ceklok singkel piye ta iki? Ora matek nyambung. Lah ini tadi lho hadisnya, ora gelem Bu? Oh, urun Pak. Oh. Oke Pak, ACC. Sesuk jenenganmu madu. Iya toh? Kae wis gelem. Sesuk tanda tangan materai. Ngono karepmu. Nah gitu Pak. Jadi kita itu harus ya namati orang Pak. Kalau jenengan lihat orang-orang sepuh ke masjid, wajib iri Pak. Karena itu sebetulnya asalan itu madunya itu. Kita itu masa lalu tidak ada yang tidak punya dosa, masa depan kita tidak pernah yang tahu. Tapi kalau akhir hidupnya itu sudah ke masjid Pak, jangan sekali-kali udik-udik dosanya dia, apalagi menjelek-jelekkan dosa orang yang sudah bertaubat. Itu balik Pak demi Allah. Nek wong Islam maksiat tobat terus kowe ngece dosane balik Pak. Hati-hati Pak, karena dosa menghina itu termasuk dosa zalim, termasuk dosa yang disegerakan azabnya. Nah itu nanti hati-hati mula nek iso meneng wae Pak. Enggak usah komen dengan dosa orang lain karena dosa kita juga sudah banyak. Yang keenam adalah idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala fihi thalathun hisalin. Kalau yang 5 tadi itu hadis Pak, yang 6 dan 7 ini dari perkataan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Di dalam kitab Sifatus Shafa beliau berkata, apabila Allah itu menghendaki kebaikan pada hambanya, ada 3 hal yang Allah berikan. 1, faqihan fiddin, ini sama dengan yang pertama. Kemudian wazahidan fid dunya, orangnya itu hidupnya zuhud di dunia. Ya. Yang ketiga, wabasoron biuyubihi, orang itu mudah mencari aibnya sendiri. Itu ciri-ciri orang baik itu tadi Pak. Selain yang 1, yang 2 tadi apa? Zuhud di dunia. Zuhud itu di hati Pak, bukan di badan. Jadi kadang orang itu pengen ketok zuhud, berarti nek nganggo klambi sak-sake, kadang ras telikanan. Atau kemudian nek rambut atau disisir, niku ada loh Pak kayak gitu. Itu pengajian itu ajarannya ojo nyisir rambut, nek nganggo klambi sing compang camping dadi kaya wong zuhud. Zuhud itu bukan di badan. Zuhud itu di hati. Ada anak muda itu Pak, mlakune kuwi ya wis klambine elek, compang camping, kemudian kaya golek receh lho Pak. Lingu kaya wong tawadhu, kon nglatih langit enggak berani. Sama Umar bin Khattab tuh keplak ndase Pak. Kamu tuh canom ngadeg kok kaya ngono. Tampakkan izah Islam, kok malah modele kaya wong cenanaan golek receh kaya ngono iki. Keplak kamu bin Khattab itu. Jadi kita itu Pak, boleh Pak pakai baju yang bagus, kayak saya ini boleh. Ya, benar Pak. Nah, ini kan hasil setelah amplop ini mau terjadi iki. Dadi nggo pakai ya mudeng ya. Ngono lho Pak. Karena jangan sampai menampakkan umat Islam itu umat yang kotor. Klambine itu ya sing bersih, ya atau bersih itu bagus, tidak baru tidak apa-apa. Ning aja terus aut-autan. Ora disisir tidak minyakan, mlakune nunduk ora wani munggah. Atau kemudian dungkruk yang boleh receh ki mau ya toh, itu menandakan dia menghina umat Islam sendiri. Yang itu yang terakhir apa? Wa basaran bi uyubihi. Dia itu sama Allah dibuat gampang golek aib dhewe. Janji orang itu kok senengane jek ngutik-utik aib wong liya, itu berarti betul-betul wong bodoh. Lalu dheweke wae urung karuan selamat lho Pak mlebu surga. Kok cek sibuk ngurusi aib wong. Ya, maka acara TV yang seperti itu tinggalkan Pak.
gosip-gosip, ya toh, insert, ya toh, kiss, ya, kemudian silet, ya, infotainment. Ya kudu apal mu balik ora ngerti ora usah nduduhke no ya toh. Kudu ngerti sing elek kudu ngerti ning aja. Iya, arek-arek ya aku ngerti ya masalah. Piye toh? Wah. Piye toh? Ngono lho Pak. Jadi kita itu ya harus ngerti jahiliyah. Kalau tidak ngerti kita bingung. Ini benar atau salah? Harus tahu Pak. Oh ternyata ini tayangan ini meskipun infotainment Pak, tapi itu jane kan ghibah bungkusan. Itu jane acara sana-sana itu. Saya dirasani nggih Pak artis itu. Diulik itu kan ngerasani Pak. Loh kamu saja punya aib kok ngerasani orang lain. Ya toh ini berarti ya itu di jam tayang Pak. Ternyata memang acara seperti itu banyak yang senang. Ya, karena jam terbangnya banyak ya dan di jam-jam yang orang itu memang mesti lihat. Ya, betul jam pengajian di jam 12 bengi ya orang-orang ajar Pak. Saya ndelok tuyul mana ya. Itu begitu, ratingnya jeblok ya. Ya gitu. Yang terakhir Pak, dihabiskan sekalian. Wa idza aradallahu bi abdin khairan a'anahu bil waqti wa jala waqtuhu masa'idal. Jika Allah ingin menghendaki kebaikan hambanya, maka dia diberikan waktu yang barokah. Waktunya itu diisi dengan waktu-waktu yang membantu dirinya mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Nah ini nanti kita sambung dengan materi berikutnya insya Allah biar nyambung. Gitu Pak, ini sampaikan yang sudah ada ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar tentu hanya dari Allah, yang salah tentu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang sopannya juga mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.